Oke, bertemu kembali di mata kuliah Arsitektur Nusantara di materi minggu ke-6. Pada pembahasan di minggu ke-6 ini akan mengulas dua hal, yaitu atap dan sistem struktur terkait dengan konsekuensi masing-masing dari eh, bahasan tersebut. Atap sebagai konsekuensi kondisi lingkungan dan sistem struktur juga konsekuensi dari keadaan yang ada di lingkungan tersebut. Mari kita mulai ke bagian pertama, yaitu atap sebagai konsekuensi dari iklim. Jadi bagaimana atap itu katakanlah merespon dari keadaan iklim di tempat bangunan itu berdiri. Ini gambaran secara keseluruhan bentuk-bentuk rumah vernakular arsitektur ya, di seluruh dunia, dan kita bisa kemudian melihat bentuk-bentuk ini bukan pada keberagaman bentuknya, tapi bagaimana bentuk-bentuk tersebut, terutama pada bagian atapnya, itu merupakan respon atau konsekuensi dari sebuah keadaan, terutama lingkungan. Jadi kalau kita mau melihat secara keseluruhan dunia ini terbagi menjadi beberapa iklim, dari iklim kutub kemudian sampai ke tropis, bahkan sampai ke katakanlah padang gurun seperti itu. Kita bisa kemudian melihatnya dunia ini terbagi menjadi beberapa iklim yang kemudian kita bisa mengkaitkan antara iklim tersebut dengan bentuk atap. Di daerah kutub, katakanlah di iglo, itu bentuknya dom seperti itu karena memang suhu yang cukup ekstrim, terutama suhu yang dingin, dan angin dinginnya cukup keras, dan bentuk yang setengah lingkaran tersebut, setengah bola tersebut, ternyata dia menyimpan di skema sampingnya, menyimpan kehangatan. Jadi di dalam rumah cukup hangat. Bahkan kemudian mengapa pintunya juga agak masuk ke dalam bagian ini kan lebih masuk dulu baru masuk ke dalam bangunan ya. Ternyata ini menjebak udara dingin tidak masuk ke dalam bangunan. Atau di daerah yang di Amerika ini suku Indian dengan keadaan subtropisnya lebih ke tenda atau tipi untuk melihat bagaimana mereka bisa selain bentuknya respon dari keadaan lingkungan yang di sabana, jadi banyak banyak padang rumputnya, kemudian juga terkait dengan angin, terkait juga dengan hak perilaku suku mereka yang sering berpindah-pindah, sehingga modelnya tenda menggunakan kulit binatang dan sangat ringkas karena mereka segera pindah. Atau kemudian masih di benua Amerika tapi masuk ke daerah hutan Amazon yang jauh lebih curah hujannya jauh lebih tinggi. Beda dengan keadaan di Nusantara, hutan Amazon sama-sama tropis, tapi mereka adalah tropis daratan dan hutan hujan tropis yang curah hujannya cukup tinggi. Keadaan tanahnya juga cukup lembab. Sehingga ini yang memunculkan kenapa bahkan badan dari bangunannya tidak terlihat. Bangunannya didominasi oleh atap yang sampai mendekati tanah. Kontrasnya kita lihat di daerah Aljazair yang keadaannya adalah padang gurun. Mereka membangun rumahnya menggunakan material yang ada di sekitarnya, yaitu tanah liat yang kemudian sedikit diberi tanah dan dikeringkan. Ini pada bentuk bangunan seperti ini, itu pada siang hari mereka sejuk, sedangkan pada malam hari kehangatannya tetap ada.
Karena di padang gurun suhunya cukup ekstrim antara siang dan malam. Siang mungkin bisa sekitar 40 derajat bahkan lebih. Malam bisa mendekati sekitar 5 sampai 0 derajat. Atau sisi ekstrim berikutnya di daerah pegunungan Himalaya yang secara kontur, secara angin dan segala macam, sehingga mereka membentuk bangunannya, membentuk huniannya mengikuti kontur dan tidak melawan kontur tersebut, dalam pengertian aliran udara, aliran angin yang cukup keras di situ dengan suhu yang juga cukup ekstrim, bahkan di beberapa tempat saljunya salju abadi, tapi tidak se-ekstrim yang ada di kutub, karena mereka juga masih menikmati matahari. Kalau di daerah kutub beberapa tempat 6 bulan di musim dingin, meskipun dingin terus ya, memang musim dingin malamnya jauh lebih panjang. Mungkin mereka mendapat sinar matahari sekitar 1-3 jam saja. Tapi ketika musim panas, tetap suhunya cukup dingin. Bagi kita, bagi mereka cukup hangat, sekitar 5 sampai 10 sampai 15, mungkin sekitar segitu. Tapi matahari ada. Berbeda dengan di Himalaya, ini pegunungan Himalaya, mungkin mataharinya masih mendapatkan karena masih di garis edar matahari. Tapi pada saat bersamaan suhunya cukup dingin karena terletak di dataran yang cukup tinggi dengan kadar oksigen yang cukup rendah, sehingga bukaannya kalau kita lihat jendelanya dan atapnya lebih ke atap datar saja. Ini kalau kita kemudian melihat apa yang terjadi di Nusantara, kebetulan ini diberi contoh di Sulawesi, bangunan tongkonan, kita melihat bahwa bahkan atapnya secara material memang material organik, kemudian menjadi perlindung, jadi atap juga menjadi hal yang utama dan dominan secara bentuk dan segala macam. Jadi ekspresi dari atap merupakan juga ekspresi dari atau respon dari sekitarnya, terutama di bangunan-bangunan vernakular, merupakan respon dari iklim yang ada di sekitarnya. Mereka memahami iklim secara lebih detail. Oke, kita coba fokus. Kalau tadi sudah keliling dunia, katakanlah seperti itu secara singkat, kita fokus ke apa itu Nusantara, terutama yang ada di Indonesia. Lebih menjurus lagi apa yang di Indonesia. Oke, ada satu tokoh, almarhum Prof. Yosetri Priyotomo, yang mengatakan bahwa arsitektur Nusantara adalah arsitektur naungan, bukan arsitektur perlindungan. Beliau mengontraskan antara naungan dan lindungan, meskipun secara bahasa, secara KBBI, arti katanya berada di bawah sesuatu dan berlindung. Makna berlindungnya yang mungkin kita perlu pahami lebih lanjut. Pernaungan mengizinkan udara. Saya mengambil contoh skema dari rumah Malaysia, rumah Malay, yang sebenarnya dari suku Melayu yang pengaruhnya sampai ke Sumatera. Mengizinkan udara masuk, tapi dia punya atap yang menaungi aktivitas orang di bawahnya. Sedangkan perlindungan bagi pemahaman Prof. Yosetri itu tertutup. Arsitektur vernakular yang ada di Wales ini memang menggunakan material organik, tapi dia tertutup rapat. Mengapa demikian? Kembali lagi ke respon iklim tadi. Wales berada di iklim 4 musim yang mempunyai musim yang sangat membunuh, dalam tanda kutip. Ketika musim dingin, manusia harus berlindung, harus menempatkan diri supaya tidak terlihat, atau bahkan bersembunyi di bawah tempat yang aman supaya terlindungi.
Jadi bagi pemahaman Prof. Yosef Bromo, yang dipahami sebagai arsitektur perlindungan adalah arsitektur yang tertutup dengan lingkungan sekitar. Sedangkan pernaungan fokus pada atapnya. Itu yang dipahami seperti ini. Arsitektur Nusantara adalah arsitektur penaungan yang mengutamakan atap, tapi mungkin sedikit mengabaikan atau bahkan kalau melihat beberapa contohnya nanti berikutnya, atap itu tidak, badan bangunan tidak terlalu menjadi dominan. Yang dominan adalah atapnya. Ini juga kita bisa kaitkan dengan apa yang dibahas di minggu-minggu sebelumnya tentang budaya bercocok tanam, terutama menanam padi sebagai salah satu sumber utama makanan suku bangsa yang termasuk di suku Austronesia. Bercocok atau budidaya atau budaya agraris itu mencerminkan juga konsep dari pernaungan. Jadi topi petani itu sebenarnya sama pola pikirnya dengan atap di rumah-rumah terutama yang ada di Nusantara. Yang dilindungi adalah kepalanya, yang menjadi dominan adalah perlindungan panas, sehingga badan masih tidak mendapat perlindungan yang cukup atau mengizinkan udara masuk kalau gitu disampaikan di bangunan. Atau kemudian payung ini, kalau kita kembali ke pemahaman pernaungan, topi petani atau juga bisa menggunakan payung. Di beberapa budaya, terutama yang saya beri contoh ini adalah budaya Jawa, payung menjadi sebuah simbol kedudukan yang berhak dipayungi, yang berhak mendapat penaungan dari bayang-bayang payung adalah tokoh-tokoh utama. Sehingga payung itu menjadi simbol kedudukan seseorang. Kalau kemudian kembali, ini memang akan fokus di budaya atau tradisi Jawa. Di sebuah naskah yang disebut dengan naskah Kawruh Kalang, yang ini juga menjadi dasar disertasi Prof. Yosef Bromo, dikatakan bahwa tiyang sumusup ing griya punika saged kaumemaken ngaup ing sakandhape kajeng ageng. Seseorang yang masuk sumusup itu proses masuk ke dalam sebuah rumah, inggrio, ke dalam rumah, bangunan rumah, itu dapat diumpamakan punika saged kaumpamakan, hal itu dapat diumpamakan ngaup, itu artinya berlindung, bernaung, ngaup ing, bernaung di bawah sebuah kajeng ageng, atau kajeng ageng itu adalah pohon besar. Jadi naskah Kawruh Kalang mengatakan bahwa seseorang yang memasuki sebuah rumah itu dapat diumpamakan bernaung di bawah sebuah pohon besar. Ini mengkaitkan antara ngaup dan pernaungan. Ngaup artinya shading, aup itu berada di bawah bayangan, katakanlah shelter. Dan mengayomi itu kan menaungi aktivitas yang dinaungi seseorang. Sama dengan pemahaman dari tadi pernaungan, tadi naung, berada di bawah sesuatu untuk menghindari panas, hujan, dan sebagainya. Menutup sebagai payung di atas sesuatu. Jadi payung tidak hanya sekedar proses bernaung, tapi juga di beberapa, terutama di tradisi Jawa, itu merupakan simbol dari kedudukan. Oke, kita coba lebih masuk lagi ke dalam. Kita lihat tipologi atap di rumah-rumah vernakular ada yang di Nusantara. Di sebelah kini pembagiannya berdasarkan provinsi, meskipun nanti kalau kita lihat lebih lanjut tidak terlalu tepat. Tapi kita bisa secara
secara sekilas melihat bahwa rumah-rumah vernakular yang ada di Indonesia itu punya kesamaan dalam hal atap. Atap sedemikian dominan, atap sedemikian playful, sangat bermain dan segala macam karena itu. Karena memang iklim di Indonesia adalah iklim tropis lembab dengan curah hujan yang cukup tinggi dan musimnya hanya dua, musim panas dan musim hujan, musim kemarau dan musim hujan. Sehingga yang dilawan adalah teriknya matahari dan derasnya air hujan. Sehingga kita bisa melihat bahwa ini bentuk-bentuk ini merupakan konsekuensi dari bentukan atau dari iklim. Kemudian ada satu naskah dari Pak Kolis Ilham, seorang dosen dari UII, arsitektur UII, yang kemudian mengkaji, mohon maaf kembali lagi bicara tentang arsitektur Jawa. Jadi dia mengidentifikasi daerah ini, sampelnya, kemudian bikin tipologi dari rumah yang kecil sampai rumah yang besar, dan kemudian mengidentifikasi dari dataran rendah, dataran tinggi juga seperti apa. Sehingga ditemukan kondisi-kondisi atau tipologi bentuk atap. Meskipun semuanya tentang arsitektur Jawa. Dia punya keanekaragaman bentuk. Bukan berdasarkan naskah, tapi coba melihat di lapangan seperti apa. Dan pada kesimpulannya cukup menarik bahwa atap ini, bentuk atap rumah Jawa, itu punya fungsi untuk memproteksi sinar matahari langsung, tapi membuka untuk ventilasi udara, karena dindingnya dinding permeable, dinding yang bisa ditembus untuk udara. Pada saat bersamaan dengan sosoran yang cukup panjang, itu juga melindungi terhadap curah hujan, dan yang mengakibatkan badan bangunan di bagian depan ini terlindungi dari jatuhnya air hujan. Jadi ya, jatuhnya air hujan dan sinar matahari langsung. Sehingga dinding ini cenderung lebih aman terhadap cuaca. Lalu bentuk segitiga pada puncak bangunan itu berfungsi untuk menyimpan panasnya, dalam pengertian gini, sehingga mengakibatkan ruang di bawah itu lebih sejuk karena panas, ada dorongan udara dari luar, panas itu naik ke atas. Efek sinar matahari yang cukup terik itu tidak sampai turun karena ada sirkulasi yang menerus, karena dindingnya adalah dinding permeable ini. Jadi fungsi atap terutama dari penelitian ini dinyatakan bentuk yang segitiga ini itu menyimpan atau supaya panas terik matahari tidak sampai turun, dan juga untuk melindungi, kembali lagi fungsinya persis sama kayak topi petani tadi, melindungi si penghuni dari terik dan curah hujan, dan konsekuensi dari terik adalah panas juga, panasnya tidak sampai turun. Dan itu menjadi hal yang utama di dalam rumah Jawa. Jadi bagian di antara 4 Sokoguru adalah bagian yang dikonstruksi pertama, lalu baru sosorannya berikutnya, second construction, third construction. Itu dari dan logika dari arsitektur Jawa ini sebenarnya bisa juga diterapkan untuk seluruh arsitektur yang ada di Indonesia. Logiknya sama, mindsetnya sama. Ini salah satu contoh di tempat lain yang lebih luas, Asia, terutama di East India sampai ke China, yang proses transformasinya dari hunian di dalam gua, kemudian membuat shelter di
di antara pepohonan, membuat shelter di antara 4 tiang ini, dan munculnya adalah bentuk sini. Evolusi hunian ini juga masih terjadi, dan kita beberapa tempat berhenti pada titik-titik tertentu. Tapi esensi dari atap itu tetap sama. Esensinya adalah berlindung terhadap keadaan cuaca. Dan apalagi kemudian dikaitkan dengan topi petani yang memang sebagai budaya atau sebagai mata pencarian utama. Itu yang kita coba bisa bahas di atap. Dan kita bisa kemudian mensitasi atau merefer beberapa penelitian-penelitian terkait dengan atap. Ini seperti fungsi atap di dalam rumah vernakular di India, Iran. Jadi konsekuensi atap itu bagaimana di Iran, atau ini di Southeast Asia, atap sebagai sustainable design element yang terus digunakan sampai pada masa sekarang. Logiknya seperti itu. Itu bagian pertama tentang atap. Mari kita coba masuk ke bagian kedua. Bagaimana sistem struktur sebagai konsekuensi dari kondisi kegempaan. Pada bagian ini kita langsung fokus ke keberadaan kegempaan yang ada di Indonesia. Jadi peta ini menunjukkan bagaimana gempa itu terjadi di Indonesia. Dari warnanya paling gelap, merupakan kegempaan yang cukup tinggi. Ini dari 9 sampai 10. Sampai dari yang paling lemah gitu. Ini peta kegempaan. Kemudian kaitan kegempaan ada 2, tektonik dan vulkanik. Kita lihat kegempaan yang terjadi. Ini yang terjadi di dokumentasi tahun 2019. Jadi jajarannya kita kembali ke peta ini. Ini merekap terjadinya gempa dari kegempaan dangkal sampai kegempaan dalam. Kita melihat bahwa kegempaan dangkal itu mendominasi Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan kepulauan di Maluku. Itu potensi gempa, terutama gempa dangkal, yang cukup menjadi perhatian, terutama kemudian konsekuensinya terhadap struktur bangunan hunian. Dan kita ketahui bahwa memang di Indonesia dilewati oleh garis gunung berapi yang atau kita kenal dengan Ring of Fire dunia gitu. Seluruh dari Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara sampai ke arah timur, dan beberapa di Sulawesi dan di Maluku. Ini tentang gunung berapi yang berpotensi, yang kemudian potensinya besar ketika gunung api ini masih aktif. Sehingga ketika mengeluarkan atau beraktivitas, gunung berapi beraktivitas mengakibatkan munculnya gempa. Lalu pada saat bersamaan, Indonesia juga berada di 3 lempeng dunia. Di sebelah kanan ini lempeng dunia. Kita melihat ada beberapa lempeng, dan 3 diantaranya berada di Indonesia. Lempeng India Australia, lempeng Pasifik, dan lempeng Eurasian. Dan kita lihat bahwa ini titik temu dari ketiga lempeng yang sampai sekarang masih terus bergerak. Namanya lempeng dunia itu selalu bergerak. Sehingga kalau kita kembali ke penjelasan di awal-awal, minggu-minggu awal tentang out of Africa, out of Sundaland, dan out of Taiwan, itu kita juga bisa melihat perubahan terutama dari teori out of Sundaland. Tidak hanya tentang air laut yang naik, tapi juga ada pergerakan lempeng dunia, terutama lempeng Eurasian dan lempeng India Australian. Ini yang terjadi. Oke. Kemudian konsekuensinya apa?
Saya mengacu, nanti ada beberapa tulisan paper mengacu terutama di bagian ini yang paling menjelaskan, ini mencoba melihat sistem struktur yang ada di arsitektur vernakular di Bima, dan kemudian melakukan pendataan seperti ini. Ada beberapa, 1, 2, 3, 4, ada 4 desa. Dilihat sistem strukturnya, konstruksi strukturnya seperti apa, kemudian sistem atasnya seperti apa, dan kemudian coba diidentifikasi. Langsung, karena kayak saya jujur, saya tidak terlalu paham dan saya memang ekspertisnya bukan pada struktur, saya langsung loncat ke bagian kesimpulan bahwa dari identifikasi ada 3 karakter, yaitu rigid, pin, dan friction. Rigid joint can increase rigidity, jadi kekakuan, sedangkan pin dan friction lebih ke mengacu pada fleksibilitas. Aspek rigid dan fleksibel support the structure perform against systemic load. Jadi kalau kemarin sempat dijelaskan di kelas bahwa justru struktur yang goyang itu menjadi struktur yang penting di arsitektur Nusantara, terutama mengacu ke arsitektur vernakular. Tapi penjelasan di sini menjelaskan lebih detail lagi bahwa tidak hanya fleksibel, tapi ada beberapa bagian dari struktur tersebut yang harus rigid. Karena kalau semuanya fleksibel ya juga ambruk juga gitu ternyata. Beberapa bagian perlu rigid dan beberapa bagian perlu fleksibel. Dan keduanya ini ya justru mensupport performa dari sistem struktur keseluruhan untuk merespon kegempaan tersebut. Vernacular architecture in Bima lead to flexibility approach. Flexibility dalam pengertian ada beberapa part yang kemudian diperkuat sehingga menjadi rigid, ada beberapa bagian yang kemudian fleksibelnya lebih difleksibelkan. Jadi penelitian itu menyatakan bahwa flexibility approach itu tergantung pada keadaan. Artinya begini, dari pemahaman ini bahwa arsitektur vernakular itu secara berkala terus-menerus dipelajari oleh si komunitas atau di suku yang hidup di sana untuk, oh ini bagian ini yang perlu diperkuat, oh ini bagian ini yang perlu dikendorkan, tanda kutip. Jadi tidak arsitektur vernakular itu terus kemudian berproses terkait dalam memahami kegempaan, karena kegempaannya seperti kita jelaskan atau dijelaskan tadi bahwa berada di 3 lempeng dan juga ada ring of fire yang kegempaannya, tingkat kegempaannya, skala Richternya itu tidak terpola, tergantung. Nah itu yang kemudian mencoba dalam penelitian ini menjelaskan bahwa selalu ada perbaikan, selalu ada perkuatan, selalu ada dikendorkan supaya bangunannya tetap bisa berdiri dan bisa perform sebagai sebuah hunian. Itu dari penelitian ini menarik. Kemudian ini kasus di Batak, para peneliti yang memang dari teknik sipil, tapi secara umum bahwa ini temuan dari penelitian ini mengatakan bahwa symmetrical shape where a center stiffness and center of mass are the same coordinate. Ini yang kemudian menjadi kunci keberhasilan rumah Batak Karo ini mampu bertahan terhadap kondisi gempa. Traditional house regular horizontally, but vertikal secara vertikal irregular. Justru kembali lagi ada yang simetris secara horizontal, tapi secara vertikal irregular. Dalam pengertian kalau mau digabung dengan
atau mau dikaitkan dengan penelitian yang ada di BIMA ini, ada fleksibilitas terkait dengan kemampuan bangunan ini merespon kegempaan. Temuan yang cukup unik untuk melihat bahwa tidak selalu simetris, tidak selalu rigid kalau dikaitkan dengan kegempaan. Oke, ini kasus yang lain yang ada di Sulawesi menggunakan bangunan ini kemudian dimasukkan ke dalam sistem animasi, dianimasikan, dicoba secara computerized bagaimana kalau terkena gempa seperti ini. Jadi diuji secara simulasi. Dan dikatakan bahwa bangunan ini cukup tahan terhadap kegempaan, responsif terhadap kegempaan, dan terutama pada materialnya. Becoming a main building material, a joint system and foundation system, and significant and determinant structural strength and Amatoa steel house. Dan sistem pin joint, sistem grounded foundation, selection of primary factor of success of Amatoan architecture. Jadi pin joint system, kemudian bagian bawah yang dijelaskan atau di dalam kasus ini itu menjadi kunci, terutama section of pine, jadi sambungan ini menjadi kunci utama di dalam keberhasilan bangunan ini terhadap mengatasi, merespon kegempaan. Ya, kalau kemudian hal ini menjadi dua hal, atap dan sistem struktur, kemudian dipikirkan menjadi modal utama dalam kemudian kita mengeksplor atau mendasarkan desain berikutnya dari pembelajaran dua hal tersebut, kita kemudian bisa mengeksplor lebih jauh lagi bagaimana atap menjadi dominan, atap menjadi tampilan yang paling menonjol di dalam arsitektur yang sesuai dengan masa kini. Ini dua contoh yang mungkin bisa mengkaitkan bahwa atap sedemikian dominan, atap sedemikian ekspresif, karena kaitannya juga bukan sekedar beda dengan lingkungan, bukan sekedar ingin tampil menarik saja, tapi juga fungsional, punya maksud bahwa dengan kemiringan seperti ini, curah hujan itu bisa diatasi, sekaligus pembayangan supaya aktivitas di dalam rumah juga terjamin kenyamanan, baik kenyamanan termal maupun kenyamanan psikologis. Atau yang ini, yang atap sedemikian dominan, namun ekspresinya mungkin lebih cair, lebih fluid, lebih bermain, lebih menari, karena memang materialnya jauh lebih advance dibanding material yang kita lihat atau kita dapat dapatkan di arsitektur vernakular, karena teknologi materialnya jauh lebih advance seperti itu. Kemudian kalau sistem struktur, kita bisa bermain bagaimana sistem struktur yang fleksibel dengan material, entah material organik atau non-organik, atau material non-organik yang kemudian dieksplor, didesain sedemikian rupa menyerupai material sistem struktur dari material organik, juga bisa seperti itu. Seperti yang di sebelah kanan, bagaimana bangunan tinggi yang ada di Jepang itu esensi atau mindsetnya atau ide sistem strukturnya mengambil sistem struktur yang ada di pagoda, di kuil-kuil Jepang. Jadi ada hal yang bisa kemudian kita bisa pelajari dari dua hal tadi, dari respon atap yang merespon iklim, atau
sistem struktur yang merespon kegempaan, yang kemudian menjadi trigger kita untuk mendesain berikutnya. Paparan ini saya tutup dengan quote ini. The past is a place of reference. Masa lalu itu tempatnya untuk kita mencari referensi, mencari pengetahuan, mencari pengalaman. Karena arsitektur vernakular atau arsitektur yang sudah di masa lampau sudah teruji secara waktu, sudah teruji secara peristiwa-peristiwa. Not a place of residence. Bukan lagi itu untuk ditinggali, bukan lagi untuk dihuni kembali. Maksudnya kalau secara arsitektural ya kita nggak perlu mengambil mentah-mentah bentuknya saja. Esensinya apa sih? A reference. The past is a place of learning. Tempatnya kita belajar, not a place of living. Bukan untuk tinggal. Kita belajar dari masa lampau. Kemudian coba kita kembangkan. Mungkin itu menjadi dasar juga dalam perjalanan kenapa kalau rekan-rekan lihat di materi-materi sebelumnya, kenapa harus sampai ke out of Afrika ketika manusia modern Homo sapien itu keluar dari Afrika dan kemudian menjelajah ke seluruh dunia, ngapain gitu sampai harus sampai segitunya. Dari Homo sapien kita belajar bahwa tidak harus menjadi sekuat Neanderthal. Manusia bisa survive bukan karena sekedar kuat, tapi mampu adaptif. Karena kemampuan Homo sapien adalah kemampuan untuk berpikir, kemampuan beradaptasi, kemampuan untuk kreatif. Itu yang membuat Homo sapien bisa hidup sampai masa sekarang. Dan pemahaman itu yang kita coba pelajari dari hal-hal yang kaitan dengan arsitektur tadi, atap, sistem struktur, dua hal yang paling terlihat. Ada banyak hal yang ingin kita bisa pelajari. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan ke minggu ke-6 ini. Nanti mahasiswa akan mempersiapkan untuk ke minggu ke-7, lebih kepada mahasiswa akan mempersiapkan laporan yang diserahkan pada UTS. Setelah UTS kita mengeksplor bagaimana pembelajaran yang sudah kita kumpulkan, kita eksplor, kita bongkar, kita preteli dengan acuan dua pemahaman teori yang disampaikan atau metode yang disampaikan oleh Pak Yosef Priyotomo dan Robert Stern dengan modern classicism-nya. Apa sih yang kita bisa eksplor dari masa lampau? Sehingga the past is a place of learning, not a place of living. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di materi-materi berikutnya. Salam sehat selalu.